Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau mengajar lewat Putramu Yesus bahwa kebahagiaan sejati bersama Engkau harus kami lewati dengan penderitaan, dengan salib, dengan pengosongan diri, dengan korban yang harus kami miliki, yang harus kami persembahkan. Karena itu ya Bapa, Putramu sendiri telah memberikan contoh itu kepada kami. Semoga kami mau meneladan, mau mencontoh kehidupan Yesus demi kebahagiaan banyak orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di sekitar biara saya di Giripurno Bumi Aji Batu, ada banyak pohon kelengkeng, pohon mangga, dan alpukat yang dikerat. Jadi batangnya itu sebagian dari kulitnya harus dikerat, ya, ditanggalkan melingkar. Ada juga yang dicacah, ya, dengan parang, lalu di badan batang pohon itu dicacah-cacah dan seterusnya, seperti disakiti. Ternyata apa? Ternyata perbuatan seperti ini justru membuat pohon itu berbuah. Menarik saudaraku terkasih, ketika mengamati bagaimana petani harus berbuat mencacah pohon itu, batang pohon itu, dan buahnya lengkeng, alpukat, mangga menjadi banyak, melimpah. Saya mau mengambil ilustrasi ini sebagai contoh bagi kita bahwa ketika kita ingin berbuah banyak, menghasilkan buah yang melimpah, tidak ada cara lain kecuali bahwa kita belajar berkorban. Ya. Kita belajar mempersembahkan korban-korban yang harus kita lakukan. Ya. Katakanlah Injil hari ini mengatakan kalau kamu tidak membenci bapak ibumu, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak menjadi muridku. Sebetulnya kita semua tahu sabda Yesus yang demikian ini. Kita tahu semua. Tapi kita juga tahu betapa tidak mudahnya untuk menyangkal diri, untuk mati terhadap diri sendiri, untuk mengalahkan diri sendiri, bukan yang gampang. Ya. Karena itulah maka Yesus, sungguh sebetulnya kata-kata Yesus sangat keras. Ya. Sangat keras. Kalau kamu tidak menyangkal dirimu sendiri, kalau kamu tidak mati terhadap dirimu sendiri, maka kamu tidak layak menjadi muridku. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita semua yang mendengarkan ini pasti tahu bahwa kita adalah orang Katolik. Mungkin kita juga setia, setiap hari berdoa rosario, kita meluangkan waktu untuk hening, untuk diam, untuk berdoa. Kita lakukan apa yang menurut kita terbaik. Tapi pertanyaannya bukan sekedar seperti itu. Ya, pertanyaannya apakah saya setia, itu udah langkah yang bagus, langkah yang luar biasa. Tapi yang lebih dalam, apakah aku bertobat? Ya. Tentu kita bisa menjawab, hidupku baik-baik saja. Ya. Hidupku tidak jahat-jahat amat. Ya. Aku sebetulnya sudah bertobat juga. Nah, mungkin pertanyaan ini benar, jawaban ini benar, tetapi Yesus mengatakan kamu ketika bertanya kepada orang kaya itu, ya, saya sudah menjalankan sebelum perintah Allah. Dan Yesus mengatakan juallah. Juallah segala sesuatu harta milikmu dan ikutilah aku. Lalu dia
pergi karena hartanya banyak. Saudara, menjadi murid Yesus, menjadi orang yang dekat dengan Yesus, itu bukan yang gampang, bukan yang mudah. Kita tahu para rasul. Ya, kita tahu para rasul. Mereka orang yang dekat dengan Yesus. Maka Yesus membentuk mereka menjadi murid yang militan, yang menemukan siapakah Yesus itu sebetulnya. Jadi kalau kita perhatikan selama 3 tahun itu, para murid dididik oleh Yesus dan menemukan siapa Yesus itu dalam jatuh dan bangun. Mereka tidak mengerti Yesus. Baru ketika kemudian mereka tahu lewat Roh Kudus siapakah Yesus itu yang telah mati. Justru ketika Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus memberikan Roh Kudus, memberikan pengertian, memberikan pemahaman, memberikan inspirasi, memberikan kebijaksanaan, memberikan rohnya sendiri untuk menerangi. Justru ketika Yesus tidak bersama para rasul. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau sekali lagi pertanyaannya mendasar adalah, kita mau menjadi murid Yesus atau tidak? Kita sungguh-sungguh menjadi rasul Kristus atau tidak? Dan itu bukan yang yang gampang, bukan yang mudah. Ya. Maka begitu banyak orang berduyun-duyun, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi berapa dari antara mereka yang sungguh-sungguh dekat dengan Yesus? Justru ketika kita dekat dengan Yesus, kita tidak dilepaskan dari penderitaan, dari salib hidup kita. Ya. Maka dalam salah satu ungkapan pemazmur dikatakan Tuhan itu memukul orang yang dekat dengan Dia. Artinya apa? Kenapa supaya demikian? Kenapa Tuhan harus berbuat begitu? Sepertinya begitu kejam, begitu keji mendidik kita. Ya. Kenapa kita harus melepaskan ego kita, melepaskan kesenangan kita? Mengapa? Intinya adalah bahwa the soul should die that what is not him. Jiwa harus mati untuk segala sesuatu yang bukan milik Allah. Sekali lagi, jiwa kita harus mati untuk sesuatu yang bukan milik Allah. Jadi sebetulnya proses pertobatan, ya, proses pengingkaran diri, proses penyangkalan diri itu adalah proses untuk membuang segala sesuatu yang bukan Allah dalam diri kita. Apa yang bukan Allah, silakan tebak dirimu sendiri, tebak kita sendiri. Ego kita, Yesus mengatakan, nyawa kita ingin ya, seperti itu. Apa saja, dalam bentuk apa saja, kalau bisa dikatakan bisa dosa, ya. Ada dosa apa? Kita tunjukkan ada 7 dosa. Ya, ringkasan dari seluruh dosa kita. Itu adalah karena dengan begitu apa yang terjadi ketika kita mengikuti diri sendiri, ketika kita mengikuti dosa itu, maka yang terjadi bukan kebahagiaan, bukan kedamaian, bukan ketentraman, bukan sukacita, tetapi justru ketika orang mengikuti dirinya sendiri, ya, yang terjadi adalah malapetaka. Ya, coba saja kalau kita mengikuti kehendak kita, egoisme kita, bertengkar dalam keluarga. Orang mencari kesenangan di luar rumah. Orang berselingkuh atau suami atau istri atau anak-anak, kacau balau hidup. Nah, itu yang terjadi ketika dan perperangan, kekuasaan. Maka ketika Yesus digoda di padang gurun, justru ketika digoda dalam padang gurun, dalam situasi yang tidak mudah itu, dia digoda kepada 3 hal yang merupakan ringkasan dari semua itu. Adalah kekuasaan, ya, makanan, rasa senang, dan prestis, kehormatan, harga diri. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sekarang mencoba memahami dengan baik, ya, mencoba memahami dengan baik, mencoba mengerti dengan baik. Karena ini tidak mudah, sungguh tidak mudah. Saya pun tidak mudah ketika kita harus berjuang untuk mengatakan yang sebenarnya, untuk melepaskan. Kalau kita dalam bahasa Karmel, kalau kita mendaki Gunung Karmel,
Kita harus melepaskan banyak hal yang harus kita lepaskan. Kenapa harus dilepaskan? Karena kalau mendaki gunung tidak boleh berat-berat. Kita tidak boleh membawa yang berat-berat di gunung itu. Nggak mungkin kita bisa naik gunung ketika kita membawa barang-barang berat dalam diri kita. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, kesadaran untuk bertobat, kesadaran untuk melepaskan segala kesenangan, keinginan itu bukanlah yang gampang. Kenapa justru ketika anak yang hilang itu kembali kepada Tuhan, karena dia ilusinya tentang kebahagiaan, kedamaian itu dihancurkan lewat penderitaan itu. Karena itu seringkali penderitaan kita itu mau menghancurkan ilusi-ilusi tentang kebahagiaan, tentang kedamaian, tentang kemuliaan itu. Ilusi kita dihancurkan, kita berada dalam titik zero. Nah, karena itulah maka kita dihadapkan dengan apa? Dihadapkan dengan realitas, ya, realitas diri kita yang sesungguhnya. Ya, realitas diri kita yang sesungguhnya. Kita dihadapkan kepada itu, ya. Supaya kita sungguh-sungguh mau melepaskan itu dalam diri kita. Mau melepaskan ego-ego kita itu dengan segala manifestasinya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga dorongan untuk bertobat itu tahu bahwa kita berada dalam titik zero. Dalam titik zero itulah ketika kita menghadapi masalah problem yang begitu berat, sebetulnya itu undangan bagi Tuhan, dari Tuhan, supaya kita belajar melepaskan diri kepada Tuhan. Jadi mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang yang mengubah hidup kita, ya. Semoga kita mengalami Tuhan, karena itu unsur penting dalam pengalaman Tuhan. Kita belajar melepaskan segala sesuatu karena kita mengalami Tuhan yang lebih daripada yang kita terima dalam kehidupan kita ini. Sekali lagi, lebih daripada yang kita terima dari kehidupan kita itu. Ketika kita mengalami lebih itu, kita berani melepaskan itu, ya. Maka ketika Yesus sebelum masuk Yerusalem, sebelum dia menderita, dia mengajak ketiga muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk mengalami surga itu. Semoga kita melihat dengan mata batin kita surga yang sesungguhnya dalam diri kita, ya. Sekali lagi saudaraku, mari kita mohon rahmat supaya Roh Kudus untuk selalu mendampingi kita, membimbing kita. Karena itulah maka cobalah setiap hari kita mendoakan, ya, 100 kali doa singkat ini, ya, 2 kali putaran rosario. Yaitu apa? Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah. Terus diulang, jadi biji-biji itu diulang dengan diganti dengan datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, sampai kemudian nanti Roh Kudus berdoa untuk Anda dan membimbing Anda dan membuka misteri Allah yang tersembunyi bagi kita, ya, bagi semua orang. Dan itu karena hanya Roh Kudus. Sekali lagi, Tuhan memberkati Anda dan memuatkan kita semua supaya kita dapat mengenal dengan mata batin kita keselamatan itu. Kita diberi roh hikmat, kita diberi pernyataan Allah, wahyu tentang Allah yang benar. Iman kita membutuhkan pengorbanan. Tanpa itu tidak akan terjadi proses, ya, yang dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua, menguatkan Anda, karena Tuhan mengundang Anda untuk masuk lebih dalam, untuk menjadi rasulnya, bukan hanya orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, sehingga pada akhirnya menghujat Yesus, ya, meninggalkan Yesus. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.